Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kurniasari, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, saya akan menjelaskan proses transkripsi dan translasi, di mana proses transkripsi merupakan pembentukan salinan mRNA melalui DNA atau yang berasal dari DNA. Sedangkan proses translasi merupakan proses penerjemahan mRNA yang menjadi protein. Baik, untuk tahapan proses kedua ini memiliki tahapan yang sama, di mana yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di sini saya akan menjelaskan proses transkripsi. Gambaran ini saya sudah membuat beberapa tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama, kita ketahui bahwa DNA atau pada saat proses terjadinya transkripsi, DNA yang berada di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. RNA polimerase, di mana RNA polimerase akan melekat di bagian daerah protogen. Maka ini dikatakan sebagai tahapan inisiasi. Setelah itu, kita ketahui bahwa dalam proses transkripsi ini, di mana DNA dan mRNA itu nantinya akan saling berpasangan. Yang pertama itu, adenin DNA akan berpasangan dengan guanin mRNA. Timin DNA akan berpasangan dengan adenin. Sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin mRNA. Sitosin DNA akan berpasangan dengan guanin mRNA. Nah, dalam proses ini, di mana RNA polimerase nantinya dia akan membentuk mRNA. Akan membentuk mRNA atau disebut juga sebagai kodon. Disebut juga sebagai kodon, maka langkah itu dikatakan sebagai elongase. Dalam pembentukan mRNA atau telah terbentuklah mRNA, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat nitrogen 3. Yang pertama itu A, U, dan G. Itu merupakan bagian dari nitrogen yang didapat. Setelah terbentuknya mRNA ini, maka dia akan melepas dari nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma, yang dimana dia akan melakukan proses translasi. Baik, setelah itu proses translasi akan dilakukan. Ini adalah gambaran dari proses translasi, di mana proses translasi ini kita lihat bahwa mRNA yang telah terbentuk tadi, itu mRNA dikatakan sebagai bagian dari kodon. Kodon ini adalah bagian dari nitrogen. Nah, kita ketahui bersama dulu bahwa proses translasi ini yaitu akan menerjemahkan dan akan berpasangan dengan pasangan mRNA dan tRNA. Kita ketahui bahwa mRNA yang terbentuk itu, di mana adenin nantinya akan berpasangan dengan guanin tRNA. Sedangkan guanin mRNA akan berpasangan dengan adenin tRNA. Guanin mRNA akan berpasangan dengan sitosin tRNA. Sedangkan sitosin mRNA dia akan berpasangan dengan guanin tRNA. Nah, dalam tahapan ini, yang pertama inisiasi. Nah, dalam proses ini
ini adalah bagian dari ribosom. Ribosom yang melekat di kodon. Ini adalah bagian dari ribosom yang melekat di antara kodon-kodon atau nitrogen. Di mana di sini kita lihat bahwa ribosom subunit kecil ini melekat di kodon dan juga nantinya di sini dihampiri oleh ribosom subunit besar, akan membantu proses terjadinya translasi. Kita ketahui bahwa dalam proses ini mRNA itu akan mencari atau melekat serta menerjemahkan pasangan yang ia dapatkan. Maksudnya di sini mRNA itu akan datang mencari pasangannya untuk membentuk bagian dari proses ini. Pertama, kita lihat bahwa di sini adalah mRNA UAC. Di sini di mana guanin berpasangan dengan adenin berpasangan dengan guanin serta sitosin berpasangan dengan guanin. Maka pasangan ini terbentuklah. Setelah terbentuk, dalam proses ribosom ini akan bergeser mengarah ke 3, namun perlahan-lahan ia akan bergeser, di mana setelah terbentuknya ini dia itu akan bukan berpindah, maksudnya dia akan melepas karena telah mendapatkan pasangannya. Setelah itu datanglah lagi mRNA UUC, di mana UUC ini dia itu akan pindah atau memasuki bagian dari ini proses ini. Dia akan mencari pasangannya juga, yaitu UUC akan berpasangan dengan AAG. Kita ketahui bahwa UUC itu pastinya guanin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan adenin, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Baik, di sini dalam proses ini dia akan pindah ke sini. Setelah itu dia akan masuk, membentuk dan mendapatkan pasangannya setelah ia bergeser lagi dan dibantu oleh ribosom subunit kecil dan subunit besar. Setelah itu selanjutnya begitu pula dengan mRNA AAA berpasangan dengan UUU, adenin dengan guanin. Di sini dalam proses itu ia akan membentuk dan menghasilkan pembentukan atau penerjemahan yang baru. Dia akan bergeser. Setelah itu datang lagi CCG atau berpasangan dengan GGC. Nah, dalam proses ini terbentuklah atau terjadilah proses elongasi. Ini dimana ketika ribosom subunit besar dan subunit kecil ini berada di akhir atau bagian dari relase faktor, bagian dari akhir translasi ini, maka semua yang tadinya telah terbentuk beberapa bagian polipeptida, bagian polipeptida atau juga bagian dari protein. Bagian dari protein ini telah mendapatkan hasil dari translasi, yaitu di sini saya dapat pasangan-pasangannya tadi itu, bahwa UAC AUG itu dikatakan sebagai mit, begitu pula dan selanjutnya itu lis, pih dengan gli. Ini adalah bagian nama-nama polipeptida. Ini ada bagian dari beberapa nama bagian polipeptida. Nah, disinilah bagian dari proses transkripsi dan translasi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari proses
penjelasan yang saya buat. Mohon maaf. Saya akhiri proses atau penjelasan yang saya lakukan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.